Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlan Effendi dengan nomor BP 1910421015 dari kelas A jurusan Biologi Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan membahas buku Tipler pada bab 22 tentang arus listrik. Yang pertama, arus dan muatan listrik. Arus listrik bisa kita definisikan sebagai laju aliran muatan listrik yang melalui satuan ruas penampang melintang. Nah, untuk arus listrik dapat kita berikan rumus, yaitu I sama dengan delta Q per delta T. Untuk contoh soal dapat kita lihat pada soal yang samping, yaitu berapakah kecepatan drift atau aliran elektron pada suatu kawat tembaga 14 gauge berjari-jari 0,815 mm yang dialiri arus 1 ampere. Nah, langsung saja kita jawab. Yang pertama, kita tuliskan diketahui, yaitu ada rho 8,93 gram per cm pangkat 3, ada Na sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Selanjutnya M sama dengan 63,5 gram per mol. Selanjutnya ditanya, yaitu kecepatan drift, ya Vd. Langsung saja kita jawab, masukkan rumus Na sama dengan rho Na per M. Nah, tinggal masukkan semua angka yang sudah kita diketahui dan didapat Na sama dengan 8,47 kali 10 pangkat 22 atom per cm pangkat 3. Oke, kita jadi satunya kita rubah menjadi 8,47 kali 10 pangkat 28 elektron per meter pangkat 3. Oke, kita dapat N sama dengan 8,47 kali 10 pangkat 28 elektron per meter pangkat 3. Selanjutnya kita cari Vd. Tadi masih N, kita cari kecepatannya, yaitu dengan rumus 1 per A kali N. Nah, saat kita masukkan nilainya, nah, didapat kecepatannya 3,54 kali 10 pangkat min 5 meter per sekon. Oke, selanjutnya kita akan membahas resistensi dan hukum Ohm. Resistensi suatu segmen kawat didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan jatuh pada segmen dan arus. Dalam material ohmik yang meliputi banyak material, resistensi tidak tergantung pada arus. Nah, eksperimen tersebut kita kenal sekarang ini sebagai hukum Ohm. Untuk semua material, beda potensial arus dan resistensi dapat dihitung dengan V sama dengan I kali R, dengan resistensi R sama dengan V per I. Selanjutnya, resistensi kawat penghantar berbanding lurus dengan panjangnya dan berbanding terbalik dengan luas penampang melintang, sehingga didapatkan rumus, yaitu R sama dengan rho L per A. Sedangkan kebalikan dari resistensi, yaitu konduktivitas, dengan rumus I per rho. Oke, masuk kita ke contoh soal kedua. Suatu kawat nikrom dengan resistivitas 10 pangkat min 6 ohm kali ohm M memiliki jari-jari 0,65 mm. Berapakah panjang kawat yang dibutuhkan untuk memperoleh resistensi 2 ohm? Oke, langsung saja kita jawab. Diketahui R sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 4, R besar 2, dan rho adalah 10 pangkat min 6. Oke, ditanya itu panjang. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya.
A sama dengan V R kuadrat. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang tadi, didapatkan nilai A itu 1,33 kali 10 pangkat 6. Lanjut kita akan mencari panjang, maka rumusnya L sama dengan RA per rho. Dimasukkan rumusnya dan didapatkan hasil akhir yaitu L panjang kawat sebesar 2,66 meter. Oke, selanjutnya kita akan membahas energi dalam rangkaian listrik. Daya yang diberikan pada suatu segmen sama dengan hasil kali arus dengan tegangan yang jatuh pada suatu segmen. Nah, kita dapatkan rumusnya adalah P sama dengan I kali P. Alat yang memberikan energi ke suatu rangkaian bisa kita sebut dengan GGL, yaitu dengan rumus P sama dengan GGL kali I. Daya didisipasi pada resistor dapat kita rumuskan sebagai P sama dengan P kali I. Kita substitusikan nilai P menjadi I kuadrat kali P, sehingga kita dapatkan rumus P sama dengan V kuadrat per R. Sebuah baterai ideal adalah sumber GGL yang menjaga beda potensial tetap konstan pada terminalnya agar tidak berganti. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang ketiga. Dapat dilihat pada gambaran di samping. Resistor, soalnya saya baca. Resistor 12 ohm membawa 3 ampere. Berapakah daya yang didisipasi dalam resistor ini? Oke, langsung saja kita jawab. Masukkan rumus P sama dengan I kuadrat kali R. Nilai I adalah 3 pangkat 2 kali R yaitu 12. Maka didapatkan nilai didisipasi resistor ini adalah 108 watt. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kombinasi resistor. Nah, kombinasi resistor ini terbagi atas dua, yaitu resistor seri dan juga resistor paralel. Nah, resistor seri karena rangkaian seri. Oke, selanjutnya adalah kombinasi resistor. Nah, untuk kombinasi resistor itu ada dua, yaitu resistor seri dan juga resistor paralel. Nah, resistor seri karena rangkaian seri, maka arus yang mengalir itu sama, yaitu I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Dan tegangannya yaitu I total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah dan seterusnya. Sedangkan resistansi ekuivalen adalah sekumpulan resistensi seri sama dengan penjumlahan resistensinya. Dengan rumus resistensi ekuivalen sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah seterusnya. Nah, dapat kita lihat bentuk dari resistor seri, yaitu pada gambar samping itu arusnya itu satu jalur itu, sehingga arus yang mengalir itu sama antara resistor satu dan resistor selanjutnya. Oke, selanjutnya ada resistor paralel. Maka resistor paralel maka tegangan disertai hambatannya sama, yaitu V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Oke, dapat juga kita ketahui nilai I total yaitu I1 tambah I2 tambah I3, dan resistansi ekuivalennya yaitu 1 per R1 plus tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Dapat kita lihat pada gambar samping, yaitu bentuk dari resistor paralel.
Oke, langsung saja kita menuju ke contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal keempat. Dapat dilihat pada gambar di samping. Pada gambar di atas, tentukan resistensi ekuivalennya. Nah, pertama kita lihat gambar tersebut. Kita diketahui R1 sama dengan 4, R2 sama dengan 12, R3 sama dengan 24, dan R4 sama dengan 5. Oke, ditanya itu adalah resistensi ekuivalennya. Maka dijawab seperti rumus yang tadi, kita masukkan 1 per R ekuivalen sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. R1 4, R2 12, sehingga kita samakan penyebutnya menjadi 4. Nah, kita dapatkan resistensi ekuivalennya yaitu 3 ohm. Nah, itu tadi bagian R1 dan R2 sudah kita dapat. Selanjutnya kita gabungkan dengan R3 dan R4 dengan rumus yang sama, berarti R1 per R3 berarti 1 per 24 plus 1 per R2 1 per R4. Karena di sampingnya ada hasil yang sudah kita ketahui yaitu 3, maka langsung saja kita tambah 5 tambah 3 yaitu 8. Nah, sehingga didapat 4 per 24 dan nilainya sama dengan 1 per 6, sehingga resistensi ekuivatornya dari rangkaian paralel yang tadi sebesar 6 ohm. Nah, itu dia pembahasan mengenai arus listrik. Semoga rekan-rekan dapat memahaminya, dan jika teman-teman suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.